Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Nibras Putri Mumpuni, selaku Kepala Departemen Humas Hima Cafe. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang PKKMB online di tingkat univ maupun fakultas. Nah, sekarang aku ditemenin sama Lina sebagai trainer di PKKMB Universitas dan juga Royan sebagai Ketua PKKMB Fakultas. Untuk cerita selanjutnya, kita simak bareng-bareng ya. Nah kan kita bakal ngomongin PKKMB online nih, baik di tingkat univ maupun fakultas. Nanti juga ada jurusan juga kan gitu. Nah dari kalian sebagai panitia tuh ada cerita-cerita menarik kayak selama persiapan ataupun ada kendala-kendala yang patut untuk diceritakan nggak kira-kira? Dari Royan dulu mungkin. Oke, kalau dari aku pribadi sih, pertama perkenalkan ya, nama saya Royan Umaridiansyah, biasa dipanggil Royan. Saya diamanahi sebagai Ketua Pelaksana 1 PKKMB FPUNJ 2020. Nah, kalau terkait yang ditanyakan Mbak Nibras tadi, terkait kendala, kemudian kira-kira cerita-cerita apa yang saya alami selama jadi kepanitiaan PKKMB, banyak sih Mbak. Karena memang kan pengalaman pertama kita. Ya benar. Pengalaman pertama kita, kemudian juga sekedar informasi juga, pertama waktu penjaringan panitia, kita itu konsepannya masih offline teman-teman. Jadi masih offline. Kita masih pakai struktur seperti biasanya PKKMB pada umumnya, ada perkap, kemudian ada konsumsi dan P3K. Tapi memang karena keadaan COVID-19 yang memang belum berakhir dan masih sampai saat ini juga belum ada penurunan. Jadi waktu bulan Mei, kira-kira akhir Mei itu kita akhirnya merestrukturisasi kepanitiaan kita. Mulai dari adanya penambahan terkait divisi IT, kemudian divisi media kreatif. Nah, hal-hal tersebut memang kita adakan atau kita laksanakan untuk beradaptasi sih Mbak dengan keadaan PKKMB online ini. Jadi ada beberapa penyesuaian. Itu yang terkait restrukturisasi atau struktur yang kita coba pakai pada PKKMB online tahun ini. Kemudian kalau terkait pelaksanaan, memang kita coba bagaimana sih kita itu mendekatkan kepada teman-teman mahasiswa baru. Jadi apa-apa platform-platform yang kita gunakan itu sebisa mungkin udah biasa atau familiar digunakan oleh teman-teman maba, mulai dari Zoom, kemudian Google Meet, Instagram, dan lain sebagainya, pokoknya media sosial. Jadi kita lebih maksimalkan ke arah sana. Ditambah dari pimpinan Universitas UNJ sendiri pun juga udah menyiapkan terkait platform atau e-learning yang sudah biasa sebelumnya itu dipakai oleh mahasiswa UNJ untuk mengakses materi-materi mata kuliah. Itu namanya Bismart. Nah, pada tahun ini Bismart juga dipakai untuk kegiatan PKKMB. Jadi misalkan kalau teman-teman mahasiswa baru yang kemarin sudah usai melaksanakan PKKMB, pasti udah kenal yang namanya Bismart. Jadi memang semuanya itu kita integrasikan, mulai dari link-link video, materi itu kita masukkan ke Bismart semuanya. Walaupun pada akhirnya nanti juga tetap kita menggunakan link Zoom, kemudian Google Meet itu sebagai penunjang atau mendukung dari Bismart itu sendiri. Nah, kenapa sih kok harus benar-benar pakai Zoom, kok nggak yang lain dan lain sebagainya? Ya karena memang kan kita mulai COVID kan mulai bulan Maret ya, dan memang aplikasi udah mulai booming dan udah banyak dikenal, dan memang teknisnya ataupun fitur-fitur yang ada di Zoom juga lumayan memudahkan kita dalam penggunaan Zoom itu sendiri, karena memang kapasitasnya juga lumayan besar dan bisa digunakan sampai lebih dari 300 partisipan. Makanya kenapa kita pakai Zoom. Kemudian kalau Google Meet sendiri itu, kalau Google Meet kan ada macam-macam Mbak. Ada yang basic, kemudian ada yang khusus untuk komunitas. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa itu punya yang namanya email UNY. Jadi setiap teman-teman mahasiswa baru yang udah daftar pasti bakal dapat yang namanya email UNY. Dan itu kita coba maksimalkan Mbak. Jadi setiap kegiatan misalkan ke SDP yang kapasitasnya sampai 200, kita coba pakai email UNJ aja, karena kita juga memaksimalkan fasilitas daripada akun email UNJ itu sendiri, karena kita dapat fasilitas atau fitur Google Meet yang tidak terbatas. Tidak terbatas itu jumlahnya bisa 200, kemudian nggak dibatasi waktu juga, makanya kita pakai Google Meet. Kemudian terkait Instagram, kenapa kok kita pakai live stream Instagram? Karena memang sekarang kan Indonesia kan jadi jadi salah satu negara dengan
konsumsi media sosial terbesar juga. Nah, kenapa kita melihat itu ya, kenapa nggak kita sampaikan lewat Instagram aja, sekalian teman-teman mahasiswa baru itu main medsos, sekalian dapat informasi dari terkait peraturan, kemudian hal-hal apa yang memang harus kita sampaikan melalui Instagram PKKMB itu sendiri. Mungkin itu sih Mbak kalau yang terkait secara garis besar penyelenggaraan PKKMB online. Terus kan tadi ada restruksi ya itu kan yang kita tahu kan kalau di FIP sendiri itu ada namanya pemandu tuh. Pemandu kan ada kedisiplinan, kemudian materi dan kreasi gitu. Tapi di kali ini kan divisinya tetap ada divisi materi, ada divisi kedisiplinan juga. Tapi kemudian dimunculkan nama fasilitator gitu sebagai yang istilahnya berkomunikasi ke maba itu. Nah itu kan berarti kalian paling baru dan terobosan baru gitu loh hitungannya kan. Nah itu kalian tuh bikin itu tuh kenapa, alasan utamanya, dan kenapa, maksudnya kan sebenarnya bisa dibikin si pemandu aja gitu kemarin. Terus kenapa sampai bikin si fasilitator itu? Oke, kalau yang terkait restrukturisasi kemarin itu latar belakangnya paling besar kan kita kan butuh, pada awalnya kan kita kan strukturnya kan offline. Memang udah terplotting nih dari kakak-kakak angkatan 15 jadi pemandu materi, terus kreasi, kedisiplinan, dan yang dari angkatan 19 jadi panitia. Nah, karena kebutuhan kebutuhan sumber daya manusianya yang paham IT sama paham desain dan sebagainya itu banyak, atau kita harus minta tolong ke teman-teman angkatan 18, makanya kita lebur Mbak jadi satu kepanitiaan, terus namanya kita rubah jadi divisi, jadi nggak ada lagi perbedaan antara angkatan 18 dan 19. Terus kenapa kok kita memunculkan fasilitator? Ya karena kita pengen lebih maksimal sih Mbak, dan artinya lebih maksimal. Jadi teman-teman fasilitator itu fokus buat membimbing teman-teman maba, jadi membantu mulai dari misalkan menginformasikan kegiatan, mengingatkan, kemudian menyampaikan penugasan dan memahamkan, yang hal-hal tersebut teman-teman fasilitator dapat dari teman-teman divisi acara, teman-teman divisi materi nanti yang menyampaikan secara langsung dari maba itu fasilitatornya sih Mbak. Jadi kita harapannya biar lebih maksimal di sana. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau di FIP itu udah termasuk baru ya, dan artinya baru. Memang kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada perbedaan angkatan teman-teman. Jadi panitia itu angkatan 19, yang pemandu angkatan 18. Tapi kalau teman-teman di fakultas-fakultas lain nggak ada sih sebenarnya perbedaan angkatan. Dan kita yang memang coba untuk tahun ini kita meniadakan perbedaan angkatan. Bukan berarti kita pengen mengikis hal-hal tersebut. Tapi memang kita ingin lebih kolaborasi Mbak. Kolaborasi antara angkatan 18 dan 19. Jadi misalkan ada kekurangan ya teman-teman 18 bisa mengingatkan, dan misalkan teman-teman angkatan 19 ada inovasi ya bisa dibantu dari teman-teman angkatan 18. Jadi maksimal aja sih. Kayak gitu ya. Terus kalau di tingkat universitas nih kayak gimana Lina, bisa diceritain? Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Lina Kastiawan. Saya ada dari trainer PKKMB Universitas. Nggak jauh beda dari fakultas tadi, ada namanya trainer. Trainer itu tugasnya juga sama seperti fasilitator, jadi membersamai mahasiswa baru untuk nge-share informasi terkait penugasan ataupun agenda-agenda yang akan dilaksanakan seperti itu. Nah di tahun ini pun trainer ini yang pertama. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu trainer itu belum ada, jadi emang pembaharuan di tahun ini tuh diadakan trainer ini. Jadi selain kita nge-share informasi terkait penugasan, juga informasi agenda-agenda, trainer juga mempersiapkan menyampaikan beberapa materi, yaitu kepemanduan. Nah namanya itu Satyakarta Bercengkrama. Nah itu kita lakukan setiap, kalau nggak sore ya malam, selonya maba, dan kita mengikuti dari acara fakultas. Misal di fakultas siang ada acara, nah dari univ tuh kita sebisa mungkin kita rubah agendanya tuh jadi malam, menyesuaikan si maba-maba itu tadi ya. Jadi maba itu emang kita atur biar mabanya itu sebisa mungkin bisa istirahat gitu. Kemudian terkait kendala-kendala, mungkin emang ini yang pertama kali ya Mbak online. Dari tahun-tahun sebelumnya kan PKKMB itu offline, jadi kita semua muter otak biar
maba itu bisa istilahnya tuh merasakan euforianya si PKMB ini. euforia tersebut. Nah, meskipun acaranya berganti sistem menjadi online, tapi tujuannya pun tetap sama. Kita tuh sebenarnya pengen memperkenalkan gimana sih Universitas Negeri Yogyakarta itu yang sebenarnya, terus kayak sejarah-sejarahnya kayak gitu-gitu. Mungkin nggak berbeda jauh sama dari fakultas. Nah, untuk terkait kendalanya, Mbak, karena online kan, jadi kayak kita tuh komunikasinya cuma lewat grup. Jadi para trainer tuh kan banyak kan, Mbak. Mungkin kendalanya itu ada satu trainer, misal ada pertanyaan, nah trainer lain tuh belum bisa menyimak, dan nanti ada pertanyaan yang sama lagi kayak gitu. Jadi pertanyaannya tuh diulang-ulang gitu loh. Kalau semisal kita ngumpul kan enak, nanti kita ngajuin, iya ada pertanyaan ini nih, kira-kira jawabannya apa. Kalau ngumpul kan enak, langsung berkomunikasi secara langsung. Nah, mungkin kendalanya seperti itu. Terus kemudian dari mabanya sendiri mungkin ada beberapa maba yang belum selesai melihat tutorial. Kan kita juga menyediakan misal tutorial penugasan Twibbon, tutorial penugasan buku kipas dan lain-lain. Nah, mungkin mabanya itu belum selesai membaca tapi sudah mempertanyakan hal-hal yang mereka nggak paham gitu. Jadi itu sih, Mbak, yang bikin kami para trainer itu kayak, ini gimana nih komunikasi kita nggak lancar, terus mabanya tuh tanya terus. Nah, kita tuh juga berusaha memberikan yang terbaik buat maba. Nah, mabanya itu kan nggak cuma sedikit kan, kita harus balas satu persatu kalau via PC. Nah, kalau di grup tuh mungkin kita membatasi ya, Mbak, kita mempunyai jam-jam tertentu yang emang grup itu harus aktif dan harus berhenti, karena kita juga memberikan waktu untuk si mahasiswa untuk beristirahat, mengerjakan penugasan kayak gitu. Mungkin itu dulu sih, Mbak. Terus kan tadi kan kalau si trainer kan itu gunanya kayak fasilitator kan, tapi dia orangnya lebih banyak otomatis kan. Kalian cuman istilahnya kayak berdua ngurusin sekitar 80 anak ya kira-kira. Nah, itu plotting si anak-anak bisa 80 itu dari semua fakultas itu tuh plottingnya gimana? Terus kalian tuh ada berapa gugus kayak gitu? Gimana? Nah, itu kalau pasnya berapa gugus saya belum mengerti sih, Mbak. Tapi di universitas itu ada 7 pulau. Nah, di setiap pulau itu ada beberapa gugus. Ada kira-kira 10 sampai 12 gugus. Nah, itu isinya mulai dari 75 sampai 90 maba gitu. Oke. Terus nih tadi kan udah dibilangin platformnya juga ya kan. Mostly kan Univ juga mirip sama yang diomongin Royan tadi kan. Pakainya Zoom atau Google Meet, terus kemudian ada streaming YouTube juga, ada Instagram, terus ada Bismart. Nah, itu kan otomatis itu mostly itu yang banyak ngabisin kuota. Nah, menurut kalian sendiri tuh kayak ada nggak sih gitu colek-colekan dari maba, dan itu pun kita kan panitia juga mengakses hal itu gitu loh. Nah, itu tuh menurut kalian tentang si kuota, terus hal-hal seperti itu tuh kayak gimana tuh? Kalau di PK yang di trainer ya, Mbak, itu pengalaman aku sendiri, kita selalu menyediakan waktu di akhir kepemanduan untuk maba sharing terkait beberapa kendala penugasan maupun kendala teknis seperti misal kuota yang Mbak bicarakan tadi itu. Nah, banyak sekali setiap hari itu maba mengeluhkan bahwasanya, Kak, hari ini saya sudah menghabiskan berapa giga gini-gini. Tapi kami sebisa mungkin memberi semangat untuk mahasiswa baru karena ini kondisinya nggak memungkinkan untuk offline. Jadi kita sebisa mungkin memberi semangat. Misal kayak gini, ini sebuah kalau pengabdian kami dulu tuh kami bangun pagi seperti ini, kami jalan dari fakultas masing-masing ke GOR, kami lelah berpanas-panasan. Mungkin di tahun kalian, di tahun maba 2020 kalian lebih diminta untuk pengabdiannya berupa kuota pakai data kayak gitu. Mungkin kalian bisa bersyukur, jangan memikirkan kalian memborosnya doang gitu. Jangan mikir gitu. Kalian tuh sebenarnya di sini juga perjuangan kalian untuk di sini tuh susah banget gitu loh. Bayangin aja yang
lewat jalur SNM mungkin udah nyiapin dari jauh-jauh hari kan Mbak, nilai-nilai. Terus dari SBM pun juga belajar mati-matian biar nilainya bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan maba SM pun juga mungkin ada yang beberapa yang udah pasrah aja gitu. Nah, sebisa mungkin sebisa mungkin kita tuh ini sih buat maba itu berpikir positif aja gitu, jangan mengeluh. Untuk ini kan masih awal kan Mbak, ceritanya masih awal, kalian belum merasakan dunia perkuliahan yang sebenarnya. Kalian bakal menghabiskan kuota setiap hari karena perkuliahan kan berjalan satu semester saja itu mungkin kita udah ngabisin beberapa giga, dan itu nggak kebayang sih Mbak, misal kalau nanti kalian di awal aja udah ngeluh, di akhir kalian bagaimana kayak gitu. Nah, kalau tadi kan Nina langsung dari mabanya ya, kalau si Royan ini kan mungkin nggak ke maba tapi ke birokrasi gitu. Kalau dari birokrasi itu kayak gimana tuh tentang soal kuota dan lain sebagainya gitu kan, karena kita kemarin sempat dikasih subsidi kan, ceritanya bakal dikasih subsidi, kita udah input nomor tapi belum sampai kan sampai sekarang gitu. Kalau dari Royan yang berkomunikasi sama birokrat gitu, gimana? Oke, kalau yang terkait kuota itu jadi apa? Jadi keresahan bersama sih Mbak, bukan dari maba juga, tapi dari panitia juga gitu. Karena memang selama proses mempersiapkan PKM pun kita belum pernah rabes jumpa darat. Kita Google Meet terus data itu 120 panitia, kita bakal Google Meet. Dan terkait kuota sendiri dari pihak pimpinan fakultas pun saya sudah coba sampaikan kira-kira teman-teman maba dapat atau enggak, dan dari pimpinan fakultas pun menyampaikan insya Allah dapat. Dan akhirnya kuota yang maba dapat sih dia yang dari hasil keputusan Menteri Pendidikan yang bareng-bareng semua itu, yang 50 giga itu yang teman-teman maba suruh input nomor masing-masing di registrasi. Toh sama juga teman-teman mahasiswa. Jadi yang kuota khusus PKM itu jatuhnya nggak ada Mbak. Jadi nggak ada, dan sampai terakhir sekarang pun saya coba konfirmasi juga belum ada tindak lanjutnya. Padahal itu kita juga sudah coba sampaikan, dan dari kita panitia fakultas pun juga udah coba mengadvokasikan lewat teman-temannya Lina juga di universitas, tapi memang pada akhirnya juga nggak turun akhirnya kuota itu. Dan misalkan kalau coba menanggapi ya, kuota ya sebagai salah satu fasilitas kita atau usaha kita untuk mengikuti kegiatan PKMB, dan itu jadi perjuangan teman-teman maba juga, sama juga di teman-teman panitia. Pada akhirnya ya kuota harus kita sendiri yang menyediakan itu, karena memang tujuan kita PKMB kan gimana caranya kita mengerti dan mengenal fakultas kita, dan kita juga harus berkorban ya untuk kuota itu tadi, walaupun seharusnya dari pimpinan universitas menyediakan itu buat teman-teman maba gitu sih. Terus nih yang terakhir, ini kan kita punya ekspektasi dong, sebelum daftar tuh kita punya ekspektasi lebih akan, wah aku bakal digor nih, aku bakal ikut teriak-teriak lah, ikut euforianya. Kemudian ketika berganti ke offline pasti kalian ada perasaan agak kecewa dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu lebih ke menekankan ke diri kalian buat tetap keep going sama komitmen kalian kepanitiaan ini tuh gimana? Dari Ryan dulu mungkin. Kalau dari awal sih semuanya sih, hampir semua panitia, teman-temanku yang di panitia fakultas. Ada ini pertanyaan. Why? Mati. Oh mati mau. Oke. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Nah kan kalian pas daftar panitia itu punya ekspektasi dong tentang PKKMB offline ya. Kita tahunya kan dulu kita belum kebayang kalau bakalan online kayak gitu. Terus pasti ada perasaan kayak down ataupun kecewa kayak gitu kan, nggak jadi ikut euforia di GOR dan lain sebagainya. Nah kalian tuh apa untuk menjaga komitmen kalian sebagai panitia itu tuh kayak gimana tuh? Mungkin dari Royan? Oke, kalau aku coba dari sudut pandang ketua ya, kan aku zaman jadi ketua. Memang dari awal udah diingatkan harus persiapan ketika
kami nanti dilaksanakan secara online. Tapi ya tetap dari teman-temanku di kepanitiaan semuanya berharap bisa offline terus mempersiapkan nanti ketemu maba secara langsung, terus yel-yel masing-masing fakultas di GOR, terus ada display UKM dan sebagainya. Tapi akhirnya karena keadaan COVID ya kita tidak bisa melaksanakan itu. Nah, cara memotivasi teman-teman ya aku coba sampaikan bahwasannya teman-teman harus sudah komitmen dari awal itu. Ketika open recruitment atau ketika penjaringan juga sudah ditanyakan, misalkan nanti kalau online bagaimana, ya teman-teman harus konsekuensi dengan apa yang teman-teman katakan di awal waktu pendaftaran panitia itu sih. Terus juga misalkan ada sempat waktu down-downnya ya ketika bulan-bulan kayak bulan Mei, bulan Juni awal, karena memang belum ada kepastian. Kita setelah restrukturisasi, terus kemudian dari pimpinan universitas juga belum menentukan apakah ini akan dilaksanakan online atau offline, terus platformnya apa juga belum disampaikan. Jadi memang online ini benar-benar banyak hal-hal yang cepat berubah, mulai dari strukturnya, terus platformnya, terus keadaannya juga berubah, dan kita harus siap semuanya. Dan aku juga menekankan ke teman-teman semuanya, ya kalian misalkan kalau ada konsepan yang tiba-tiba berubah dan sebagainya, teman-teman harus siap karena memang ini keadaannya seperti ini. Beda kalau misalkan offline, kita bisa mempersiapkan di awal, punya gambaran-gambaran. Ya kalau online kan serba baru kan, kita juga coba cari referensi ke fakultas lain, ke universitas lain. Yang terpenting dari PKB yang kita laksanakan, dari panitia bisa menyampaikan nilai-nilai yang memang harus teman-teman maba tahu atau teman-teman maba pahami. Misalkan kalau dari tingkat fakultas ya memahami nilai-nilai edukatif, humanis, religius. Dan misalkan kalau dari teman-teman mungkin ada nilai-nilai yang memang harus teman-teman pahami di tingkat universitas. Lanjut tinggal ke Lina tuh gimana caranya? Ya kurang lebih sama ya sama Mas Royan tadi. Ketika di awal pun kami sudah pas open recruitment itu udah ditegaskan bahwasanya gimana sih kalian kalau semisal acaranya ini dari offline menjadi online. Kita sebisa mungkin ini sih Mbak, saling mengingatkan bahwasanya di sini tuh kita saling belajar. Meskipun nanti akhirnya kita beda konsep, maksudnya sistemnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, diharapkan itu euforianya tuh tetap ada gitu. Dari panitia pun setiap hari selalu memberi semangat kepada teman-temannya, dan kita masing-masing yakin bahwasanya kita tahun adik-adik maba kita itu emang tahun-tahun yang penuh dengan segala hal yang baru. Terus kami juga dari panitia pun sudah mengusahakan yang terbaik untuk maba agar apa yang maba harapkan itu sesuai gitu. Mungkin ada beberapa hal yang kita juga tidak bisa menyediakan seperti euforia di GOR kan kita juga nggak bisa memaksakan kan Mbak gitu. Jadi panitia tuh saling memberi semangat satu sama lain setiap hari. Oke. Terus mungkin ada pesan yang mau disampaikan nih ke teman-teman maupun ke teman-teman mahasiswa baru gitu tentang kalian sebagai panitia yang merasakan gitu. Mungkin dari Lina dulu. Untuk teman-teman mahasiswa baru, semangat. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Negeri Yogyakarta, di fakultas masing-masing, di jurusan masing-masing. Mungkin kalian akan menemukan hal-hal baru ketika perkuliahan. Kalian sudah dibekali beberapa hal yang disampaikan pas PKKMB universitas maupun fakultas dan jurusan masing-masing. Semoga nilai-nilai yang kami sampaikan, tujuan-tujuan yang kami ingin sampaikan ke kalian tuh dapat tersampaikan gitu. Ini tuh. Kalau dari aku pribadi sih ya selamat datang buat teman-teman, khususnya aku di Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Teman-teman buat masuk di keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Harapannya teman-teman nanti kita bisa ketemu secepatnya atau berkumpul bareng, kita diskusi bareng dan ngobrol-ngobrol bareng lah. Dan misalkan terkait untuk keadaan saat ini ya teman-teman tetap semangat, walaupun pertemuan awal dengan dosen harus lewat Google Meet dan lain sebagainya, ya teman-teman tetap semangat. Dan kalau bisa setiap yang disampaikan dosen dipahami lah atau menyimak agar nanti teman-teman juga kedepannya lebih mudah. Jangan sampai menyepelekan karena online terus lebih gampang, jangan, karena nanti dampaknya teman-teman setelah semester berikutnya sih. Itu aja sih kalau dari aku Mbak. Oke, terima kasih nih untuk cerita-cerita yang tentang PKKMB, kendala-kendala itu semua kan kita jadi sama-sama tahu. Oke teman-teman, terima kasih juga
telah membersamai kami selama ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya.